Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dan bagus jalan-jalan dimanapun berada, malam ini saya bagus jalan-jalan akan bercerita bercerita tentang perjuangan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam bersiar agama Islam di tanah Jawa. Beliau menggunakan metode lagu, juga mengkreasi seni, dan salah satunya dengan menggunakan wayang yang diselipkan dengan ajaran-ajaran agama Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka beliau disebut dengan sebutan Ki Dalang Bengkok. Di dalam cerita beliau memasukkan ajaran-ajaran ketauhidan dan dialog-dialog tentang hikmah-hikmah kehidupan. Salah satunya yaitu rukun Islam. Dia mensematkan Pandawa 5, yaitu Pandawa yang pertama Yudhistira, itu melambangkan syahadat. Kedua, Bima atau Werkudara, itu melambangkan sholat. Sedangkan anak Pandu yang ketiga, Arjuna atau Janaka, itu melambangkan puasa. Nakula dan Sadewa itu melambangkan zakat dan haji. Dan malam ini kita akan membahasnya, Kang Nur. Yudhistira atau Darmakusuma yang melambangkan syahadat, putra pertama Pandu, merupakan pemuka Pandawa yang di atas mahkotanya terdapat secari kertas putih yang menjadi agemannya, dan merupakan jimat, Kang Nur, jimat kesaktiannya, sehingga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jimat Yudhistira ini disebut dengan Jamus Kalimasada. Kenapa? Karena ketika dibuka Jamus Kalimasada itu terdapat tulisan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini merupakan gambaran jika seorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat tersebut harus dengan keyakinan yang mendalam. Dalam bahasa agamanya yaitu hakul yakin, sehingga menimbulkan kekuatan jiwa yang mengalahkan sifat-sifat angkara murka, yaitu nafsu-nafsu yang kurang baik seperti nafsu al-wamah, amarah, sufiyah. Ketiga nafsu yang kurang baik ini agar menjadi nafsu yang baik, yaitu nafsu mutmainnah. Dan saya mengutip dari sebuah hadis, itu pernah Kanjeng Nabi niku beliau dawuh, akhiru kalamihi la ilaha illallah ahalul jannah, yang artinya barang siapa yang di akhir ucapannya atau mungkin di akhir napasnya, di akhir hidupnya, dia mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, maka ahalul jannah. Dan yang kedua yaitu Bima atau Werkudara, kan ya, orang lebih mengenalnya dengan Werkudara.
itu menurut Kanjeng Sunan Kalijaga melambangkan sholat rukun Islam yang kedua. Bimo yang dikenal dengan Werkudara yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, selalu menggunakan gelang supit urang yang ada di kedua lengannya ini ya, dengan wajah yang nampak garang akan tetapi selalu menunduk seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Bila melakukan sesuatu tidak bisa diganggu gugat sampai apa yang dilakukan selesai. Sang Werkudara ini selalu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini menggambarkan jika sedang melakukan ibadah sholat tidak bisa diganggu gugat. Bima adalah kesatria yang paling berani dan gagah perkasa. Dengan aji kesaktiannya yang terkenal yang terdapat di lengannya, yaitu aji Ponco Noko, yaitu kuku Ponco Noko. Ya, kalau kata orang Jawa, kukuh itu adalah kokoh. Ponco itu 5, Noko kekuatan yang ada di dalam jiwa itu menggambarkan kekuatan 5 yang selalu dipegang oleh sang Werkudara itu adalah sholat 5 waktu. Ini simbol atau lambang bahwa apabila sholat 5 waktu dilaksanakan dengan baik, penuh keyakinan dan ketekunan yang mendalam, akan memiliki kekuatan yang besar yang mampu mengalahkan segala tantangan baik secara badaniah maupun rohaniah. Karena apa? Sholat itu di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Aqimis sholat lidzikrihi." Tegakkan sholat dengan ingat kepadaku. Itu di dalam kitab Hikam itu saya dulu pernah membaca itu, Ibnu Athaillah Al-Askandari itu beliau berkata, dia berkata begini, as-sholatu mahalul munajat wa maktinul musofa, ya, yang artinya sholat itu adalah tempat bermunajat atau menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan puji syukur kita kepada Sang Pencipta. Firman Allah di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 kalau, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar," yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga yaitu Arjuna kan ya, atau Janaka, itu melambangkan puasa. Arjuna itu mempunyai banyak nama, di antara Janaka, Permadi, Arjuna. Dia dikenal suka bertapa, berjiwa teguh dan berwajah tampan. Ini adalah gambaran orang-orang yang rajin berpuasa atau bertapa, akan memiliki jiwa yang kuat dan tenang dalam menghadapi godaan dan cobaan.
dalam bahasa Arab itu asyam itu mengandung makna menahan diri dari hawa nafsu. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu beliau dawuh asyamu tasliku, berpuasalah kamu. Sehat dengan berpuasa, dokter pun menganjurkan karena dengan berpuasa kita akan sehat. Dan dalam bahasa Jawa itu poso kata orang Jawa, poso yang mengandung makna atau mengandung arti itu poso ngemposnya rasa yang selalu menuruti angkara murka atau hawa nafsu. Topo dalam bahasa agamanya itu tafakur atau renungan. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali yang mengutip hadis Nabi yaitu tafakkaru sa'atan khairun min ibadi sitina sanatain. Dalam surat Asyam ayat 9-10 Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa qad khabba man dasaha. Qad aflaha man tazakka yang berarti beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dalam artian kita ketaatan kita kepada Tuhan Sang Pencipta itu, Allah Subhanahu wa taala, taat lahir dan batin. Waqad habba man dasaha, dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan selalu menuruti hawa nafsunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa mencegah dirinya dari hawa nafsunya, maka tempatnya kembali adalah surga. Dan tokoh pewayangan yang bernama Arjuna atau Janaka ini dilambangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai puasa, karena sosoknya yang tadi senang berpuasa, senang bertirakat, senang suluk atau perjalanan laku. Ya, beliau terkenal sangat digandrungi oleh orang-orang sekitar. Dan ada Punokawan seperti Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Itu nanti kita akan membahas di lain waktu tentang filsafat hidup dari Punokawan. Dan yang terakhir kan Nur, yaitu Nakula Sadewa ya. Nakula Sadewa telah melambangkan zakat dan haji. Nakula Sadewa itu orangnya itu pakaiannya itu rapi, bersih, menandakan bahwa dia adalah orang yang bekerja keras, orang yang kaya, yang bisa memegang zakat dan bisa melakukan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk malam ini. Dan apabila kami tim Bagus Jalan-Jalan ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.